lagi kami di podcast. Garing buat ini sebenarnya. Gue kedatangan tamu narasumber. Ya cuma satu orang doang. Yaitu namanya siapa? Tukio salah Rima. Rima ini rekan kerja gue, cuman gue ada di bagian bawah mungkin. Jadi ini rekan kerja gue di bagian housekeeping room ya, housekeeping room. Jadi sebelum nanya nih, lu kira-kira udah berapa lama sih kerja di sini? Kerja hampir 2 tahun. Kalau menjajah tempat ini dari waktu gue masih kecil. Wah, lama banget ya, lama juga. Iya, tua gue. Sesepuh maksudnya. Sebenarnya garing banget ya, maaf. Ya. Jadi gue pengen nanya nih, lu selama kerja di sini apa sih yang jadi lu bisa buat kerja di sini? Niat dari diri sendiri sih, bukan dari ajakan orang atau apa, niat dari diri sendiri untuk bekerja. Jadi bagaimana pendapat lu tentang bekerja di masa pandemi ini? Pendapat gue apa aku nih? Ya udah terserah, aku udah boleh. Aku menurut pendapat aku dan gue aja. Di masa pandemi ini menurut gue sih so far untuk masyarakat sekarang sih harusnya lebih beradaptasi ya. Karena dulu sebelum masa pandemi itu kan jauh berbeda sekali dengan masa pandemi sekarang. Karena kalau di masa pandemi ini kan semua harus rapet. Misalnya kayak masker, kebersihan, semua apapun harus rapet, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sedangkan dulu itu semua masyarakat bebas untuk tidak pakai masker, bebas untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan sekarang ya kita harus menjaga prokes itu agar kita semua harus tetap menjaga tersebut. Terus bagaimana kamu bisa menyesuaikan dengan menjaga kebersihan kamu dengan menggunakan masker, face shield, dan lain sebagainya? Menyesuaikan ya yang tadi saya bilang, yang tadinya itu nyantai itu nggak pakai masker, kerja seenaknya kita kerja itu. Tapi sekarang menyesuaikannya ya dari diri sendiri. Diri sendiri apakah kita siap untuk memprokes tubuh kita sendiri atau tidak. Kalau memang kita siap untuk memprokes diri kita sendiri, ya kita harus siap nggak betah pakai masker, siap nggak betah pakai face shield, siap nggak betah memakai hand sanitizer. Kan hand sanitizer kan ada yang kayak kalau udah kering tuh lengket. Apa sih lengket nih? Biasanya kan kalau pakai hand sanitizer kita habis ini udahannya lengket. Iya, dulu kan kita nggak pernah tuh yang namanya hand sanitizer kan. Dulu cuma mereknya aja tuh di pasar-pasaran hand sanitizer. Sekarang kan orang-orang pada ini, jadi kita ya dari diri kita sendiri sih gimana beradaptasinya. Jadi kayak lebih menjaga kebersihan lagi ya. Lebih menjaga kebersihan diri kita sendiri daripada melihat orang lain. Oh, soal kamu bekerja sambil kuliah nih, kan kamu kan tadi kita di belakang layar kan ngomong berbincang-bincang kan sebelum kenalan. Kamu kan sambil kuliah nih, gimana sih cara ngatur waktu kamu bekerja dan kuliah dari pagi sampai sore kan istilahnya bekerja, dan terus sistem sekarang karena lagi pandemi sekarang ini, jadi gimana gitu, bisa menyesuaikan atau gimana? Pembagian waktu ya. Dulu sebenarnya sih saya dulu tuh nggak pengen bekerja. Karena dulu tuh awalnya saya tuh kuliah aja sampai dari semester awal sampai semester 4 itu saya kuliah aja. Dan tetapi pas semester 5 nih saya mikir nih, saya perlu pemasukan banyak, perlu bekerja juga dan tidak memberatkan titik berat orang tua. Ya dengan cara ya itu kita harus mengatur waktu jam kuliah, kita ambil jam kuliah yang sore, terus paginya kalau
bekerja semaksimal mungkin. Terus jam istirahatnya, kalau misalnya kita di kampus nih ada tugas kuliah gitu ya atau apa, kita harus bawa tugas itu ke kantor. Ya kita jangan malu karena kita di sini bekerja dengan di sini kita bekerja dengan baik, pekerjaan semua selesai. Yang penting terutama yang bisa kita kontrol atau kita atur adalah pekerjaan kita. Misalnya pekerjaan kita itu sudah selesai nih, di bidang bekerja itu sudah selesai semua, tugas-tugas sudah diselesaikan, ada waktu luang, kita manfaatkan untuk kerjaan tugas, kita prepare untuk kuliah, apalagi nanti pulang ke tempat kerja nih, pulang kantor, saya harus kuliah jam 6:30 malam sebelum masa pandemi ya. Saya harus kuliah jam 6:30 malam, terus jam ya waktu-waktu senggang sebelum berangkat dari kantor ke kampus masih ada tugas yang harus diselesaikan, harus dirapikan, harus di-prepare. Ya itu kita harus mengatur waktu dari diri sendiri. Bisa nggak nih saya atau gua gitu ya, yang atau teman-teman yang lain bisa nggak nih mengatur waktu nih? Misalnya pagi jam 5 harus bangun, terus pagi jam 8 harus bekerja, malamnya kuliah. Tapi satu sisi nih waktu siang masih ada longgar, kita harus siapin tugasnya, siapin untuk kuliah segala macam. Jadi ya itu. Tapi kalau di masa dulu itu ya, di masa pandemi ya, tapi kalau di masa pandemi sekarang semua apa-apa di rumah. Ya, semua apa-apa di rumah, kuliah, ngerjain tugas, presentasi, apalagi sekarang saya lagi nyusun skripsi kan, semua apa-apa di rumah, bimbingan di rumah. Ya terutama ya masalah internet ya butuh kuota sih, butuh internet yang cukup sih menurut saya. Makanya kenapa saya ingin bekerja ya ini, kita harus menjaga-jaga di masa seperti ini. Kita harus bekerja, harus mempunyai masa pemasukan yang cukup. Dan kita nggak tahu, nggak tahu ya kedepannya kita nggak tahu kedepannya seperti apa, situasinya seperti apa. Apalagi kan sekarang masa pandemi kan, orang pasti semua sedang kesusahan mencari uang atau apa. Tapi kita harus bersyukur. Kita bersyukur dalam hal kita nggak di PHK ataupun kita diberhentikan bekerja. Tapi seenggaknya kita harus menyediakan waktu yang cukup dengan pekerjaan kita sekarang. Itu aja sih. Seperti itu. Semangat juga nih ya mbaknya ini, Mbak Rima gini. Jadi sebenarnya untung juga ya kalau misalkan masa pandemi ini, kalau misalkan ada yang kerja sambil kuliah itu ruang waktunya lebih banyak gitu ya sebenarnya ya. Cuman emang kehabisannya tuh kuota internet aja, ya kan? Nah, jadi apa sih dampak PPKM sekarang ini? Kan sekarang ada PPKM nih, dimana PPKM ini buat perbatasan antara Jakarta dan luar kota gitu. Nah, perbatasan ini apakah lu setuju dengan adanya metode yang pemerintah kasih saat ini? Kalau jadi pekerjaan lu juga apa gitu? Kalau dibilang dampak PPKM ya pasti ada dampaknya. Cuman di satu sisi ya gue setuju sama peraturan pemerintah ya, karena pemerintah memberikan peraturan ini ya tidak semena-mena gitu kan, karena kan dengan adanya peningkatan angka COVID yang sekarang itu kan harus butuh peraturan yang ketat gitu kan. Tapi satu sisi juga gue mikirin dampaknya ya kita tidak bisa ketemu dengan keluarga, kita tidak bisa say sama keluarga secara langsung, terus juga sulit untuk pergi-pergian ke luar kota gitu kan. Ya tapi ya balik lagi sekarang, kalau misalkan kita nggak mematuhi peraturan pemerintah, COVID-nya kapan kelar-kelarnya? Lah iya, demen banget ditinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia, lagi kita sengsara kalau di kagak pergi. Mendingan kita ngikutin peraturan ini pemerintah lah. Mau nggak mau ya suka tidak suka ya kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Ya dampaknya ya seperti ini bekerja. Dampaknya PPKM ada juga mungkin ya, nggak tahu sih ya.
ada juga pasti perusahaan yang mengurangi karyawannya, mengurangi pemasukan gaji karyawan. Ya itu dampaknya itu, tapi ya mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah agar ya balik lagi kita harus berpikiran positif. Kenapa pemerintah memberikan peraturan seperti ini? Ya karena pemerintah juga maunya masyarakat mematuhi protokol kesehatan, dan maunya juga semua masyarakat, terutama presiden juga pasti maunya sama pemerintah juga nyuruhnya untuk ngurangin angka COVID gitu kan. Kalau nggak berkurang-kurang ya kita kapan bebasnya? Iya Nggak sih. kalah mau negara lain juga Iya benar. protokolnya lebih keras loh daripada negara kita. Bener, makanya Iya. kita tuh juga harus matuhin kayak cuci tangan habis keluar bepergian, terus memakai masker, kalau bekerja kalau bisa pakai face shield ya. Oh, Lebih harus. dijaga lagi. Iya. Kalau untuk protokol kesehatan sendiri, tuh ya balik lagi ke diri kita sendiri. Iya. Untuk lu mau gak sih menjaga prokesnya tuh dari diri kita sendiri? Jangan ya oke lah lu nggak terima sama peraturan pemerintah, tapi lu bisa nggak menjaga prokes lu sendiri untuk diri lu sendiri? Nggak usah karena pemerintah deh, karena diri lu sendiri aja, nggak usah karena orang lain, gituin aja. Gampang sih kalau emang kita nggak mau terima dengan pemerintah, cuma ya lu bisa nggak untuk nahan diri gitu dengan lu menjaga protokol kesehatan lu sendiri gitu loh. Kalau emang lu nggak mau diatur ya udah lu atur diri lu sendiri gitu, nggak usah susah gitu kan. Ya benar guys, benar Oh. banget. Benar, emang harus dari diri sendiri, dan mau nggak mau, suka nggak suka emang harus sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak matuhin protokol terus, kapan kita selesai PPKM-nya? Kapan COVID-nya bisa pergi? Lah, Pergi. lalu pengen tinggal sama neng COVID mulu di Indonesia lah, kalau pengen gua. Oh enggak, gua tinggal sama neng COVID. Mending neng COVID cantik lah, neng COVID mau virus. Iya. Nah, ini ya. Yang kagak mau gua ditinggal bareng sama neng COVID. Karena pekerjaan kamu kan housekeeping room, yang tugasnya membersihkan kamar. Apa kepercayaan diri itu penting. Jadi kayak kamu nih kan, kalau housekeeping room itu kan ibaratkan kayak kerja nyapu-nyapu, pokoknya bersihin kamar. Apa sih yang membuat lu percaya diri dengan pekerjaan itu? Soalnya kan di mana-mana perempuan itu jarang yang mau gitu. Percaya dirinya ya karena kita bikin cuan gitu. Tujuan. Itu satu, kita ya bekerja sih mau perempuan mau laki-laki semua itu harus yakin sih bahwa ya emang sih orang-orang kenalnya housekeeping room ini kerjaan laki-laki, pasti ada angkat-angkatnya, ada berat-beratnya. Ya menurut saya sih percaya diri, maksudnya ya nggak cuma laki-laki aja yang bisa bekerja seperti ini, karena perempuan pun juga bisa. Iya, yang penting kalau di masa pandemi ini, yang penting mau perempuan mau laki-laki harus menjaga protokol kesehatannya. Semua juga harus percaya nih, gue sehat gitu kan, gue nggak ada penyakit, gue sehat, terus gue bisa menjaga protokol kesehatan sendiri, dan juga bisa menjaga protokol kesehatan untuk kamu juga. Yang penting kita tetap harus pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker, ya benar-benar double masker untuk bekerja. Jangan lengah lah untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kepercayaan diri itu kalau misalkan dalam bekerja nih kan, pekerjaan kita tuh sama aja kayak OB kan sih. Jadi ya gimana ya, kita juga mau mikirin gengsi juga nggak mungkin, karena kan kita juga butuh pekerjaan. Jadi kepercayaan diri kita juga harus kuat gitu ya. Iya. Karena kan dilihat orang, kok mau sih kerja kayak gini gitu. Apalagi ibaratnya kita masih muda loh ya. Iya. Kalau orang-orang memandang nih perempuan masih muda, masih sehat, masih bisa ada tenaga cukup, kenapa lu harus bekerja di housekeeping room gitu kan. Ya balik lagi sih, pekerjaan ya lu mau bekerja apapun aja gitu kan, apapun yang harus lu kerjain tetap harus lu kerjain gitu. Apalagi kan saat masa pandemi, kerjaan susah, semua apa susah, semua butuh uang. Terus kalau misalkan lu bawa ngikutin gengsi lu, ngikutin ego lu, ya
kapan lu maju? Iya Ya kan, lagi iya. masa pandemi ya kapan lu maju? Lu ngikutin ego. Iya. Semua orang juga punya ego, nggak punya rasa percaya diri. Kalau lu ngikutin kayak begitu lah, kapan maju-maju di masa pandemi begini? Butuh cuan, gengs. Cuan, gengs. Yang salah ya. Jadi gimana ya, kalau menurut saya juga sih emang benar-benar harus yang gengsi sih kalau di sini, karena kan kita juga kerjanya kan kerja ibarat kayak OP gitu, cuman emang kita butuh kerja aja gitu di sini. Kita juga pengen perkantoran, pengen banget, cuman emang karena kita dapat di sini dan rezekinya di sini. Dan kita juga sebagai anak kuliahan ya, jadi kita kayak berusaha buat ningkatin ningkatin pekerjaan kita juga ya, yang tadinya jadi OP mungkin misalkan nanti pekerjaan kantoran ya. Dan mungkin nanti nih teman-teman di luar sana gitu ya, yang tadinya mau bekerja maksudnya kayak kita gitu ya, housekeeping room, jangan malu lah. Selagi lu bisa mampu, selagi lu punya kesempatan, ya lu manfaatin aja, gak usah ragu-ragu. Kalau emang lu belum dapat dari perkantoran ya nggak apa-apa, manfaatin aja yang ada, jalanin aja yang ada, gak usah gengsi. Banyakan gengsi kapan majunya? Gak kelar-kelar. Iya. Apa sih persepsi lu terhadap pekerjaan lu saat ini, dan apa yang bisa membuat kamu dapat menyelesaikan masalah di tempat kamu bekerja? Jadi kayak misalkan menyelesaikan masalah tuh kayak kamu ada kamu nih komplain segala macam, itu gimana sih cara menyelesaikannya? Kalau komplainan tamu, biasanya kita harus menyelesaikannya dengan sabar, karena kan tamu itu kan sumber kita menghasilkan uang ya. Karena kita juga harus terutamakan fasilitas tamu dengan lebih baik. Walaupun ada tamu yang komplain, kita bisa memperbaikinya. Kita rembukin bareng-bareng sama tim. Nggak mungkin kan mungkin selesai sendiri, pasti kan sama tim sama-sama. Ya itu, kalau misalnya kita menghadapi tamu komplain, ya kita harus jelasin pelan-pelan. Misalnya komplain terhadap sarung bantal, handuk, ataupun fasilitas yang lain gitu. Ya kita harus jelasin, maaf kita persediaan yang ada segini, nanti saya misalkan ada yang rusak, nanti saya bilang ke bagian maintenance-nya atau apapun itu. Kita harus jelasin secara pelan-pelan. Kita harus menurunkan amarah kita terhadap tamu yang tadinya kita nggak suka ditegur, nggak suka di komplain apalah itulah gitulah. Jadi kita harus menurunkan ego kita. Ya balik lagi, kita menurunkan ego terhadap tamu. Apalagi kan tamu kan di sini kita melayani tamu, dan tamu juga butuh fasilitas yang cukup dari kita gitu kan. Yang namanya tamu ya semua butuh pelayanan yang baik. Jadi ya kita sebagai housekeeping juga harus memiliki tingkat kesabaran yang cukup menghadapi tamu. Dan ya udah, jangan kalau ngomong sama tamu jangan ngomel-ngomel, misalnya iya bu ada apa gitu. Pokoknya kita harus jaga kontrol emosi kita deh kalau sama tamu, jangan ikutin kemauan kita sendiri. Kalau persepsi lu tentang lingkungan pekerjaan? Persepsi gua santai gua bro, mau kerjaan sama lingkungan pekerjaan, mau dia nyinyirin gua kek, mau dia gak suka sama gua kek sama lingkungan pekerjaan gua, orang-orangnya gak suka sama gua, dibawa santai aja bro, jangan bawa sewet. Lu pikirin orang kayak begituan agak bakal kelar-kelar, udah lu bawa santai aja. Kerja buat diri lu sendiri, kerja bukan buat orang lain. Ya, jadi sama-sama makan nasi kok kerja. Jadi intinya aja tuh kita harus santai, terus nggak banyak macam-macam, yang penting kita diam aja. Dan kalau misalkan ada atasan segala macam ya kita hormati
maafin gitu. Jangan dilawan. Iya. Yang penting mah kalau sama rekan kerja yang suka nyindir kita, yang suka ngadu-ngadu yang enggak tentang kita, keatasan atau kenapa, ya kita hadapinnya santai aja, nyantai aja, anggap aja dia angin lewat, kagak ada siapa-siapa yang ngomong, santai aja bro. Yang penting kita bekerja buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Ini kita ngomongnya udah kayak teman banget ya, teman dekat ya. Emang kita teman dekat sih ya. Coba jadi ketemu kan. Jadi udah sekian segitu aja podcastnya. Semoga membantu ya apa yang saya sampaikan dan Mbak Rima sampaikan juga. Semoga bisa membantu kedepannya untuk kalau misalkan kalian mau bekerja di bagian apapun itu, housekeeping room terutama nih mbaknya, jangan malu, terus jangan juga gengsi. Harus kayak pekerjaan kantoran, enggak semua orang bisa pekerjaan kantoran. Jadi kita jangan salah ya, saya ini lulusan SMK perkantoran, kuliah pendidikan ekonomi, kerja saya di hotel. Nyambung gak tuh tiga-tiganya ya kan? Saya lulusan sekolah SMK perkantoran. Saya gak gengsi tuh walaupun saya lulusan perkantoran SMK. Yang penting mah niatnya untuk bekerja dan malu. Iya benar ya. Gengsi itu emang harus kita rubah lagi. Pokoknya jangan malu sama diri sendiri. Mau itu kerjaan kamu OB atau segala macam, tukang sapu segala macam, dinikmatin aja. Yang penting kamu bisa menafkahi diri kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Jadi sekian. Nama kamu siapa? Enggak? Rima dan saya Fitria. Terima kasih. Dadah.